Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua menikmati sukacita pagi hari ini, amin. Keberadaan kita semua di tempat ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena anugerah dan kasih Tuhan buat kehidupan kita semua. Saya bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini bisa diberikan lagi kesempatan berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengantarkan kita membaca, merenungkan dan belajar kebenaran firman Allah. Kiranya kita semua pagi hari ini benar-benar dapat menikmati berkat Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, staf pelayan Tuhan, GPKDI JRB yang sudah memberikan lagi saya waktu untuk ada di tempat ini. Ya, saya berharap saya bisa jadi berkat buat kita semua pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ketiga. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ketiga dengan subtopiknya waktunya untuk melakukan. Waktu untuk melakukan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, saya rindu kita baca sama-sama ayat ini. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Masih kurang kompak ya. Saya rindu semua bisa menikmati pembacaan firman Tuhan ini. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Boleh bilang amin? Amin. Konon katanya kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja namanya Raja Salomo. Dan maksud tujuan penulisan kitab Pengkhotbah ini adalah ungkapan penyesalan. Jadi Raja Salomo dengan segala pencapaian yang sudah diraihnya, kita tahu cerita Raja Salomo, ya, seorang raja yang sangat hebat, luar biasa, ya, mencapai segala puncak karir dengan sangat hebat dan sangat dahsyat ya kalau kita ukur dari ukuran manusia. Namun di akhir cerita seorang Salomo yang sudah mencapai begitu banyak hal dalam kehidupannya, dia masih meninggalkan warisan penyesalan. Ya, Salomo masih meninggalkan warisan penyesalan melalui tulisan yang kita baca pada saat ini, kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah adalah catatan penyesalan dari seorang Raja Salomo yang sudah mencapai segala hal yang maksimal dipandang dari sudut pandang manusia. Tidak ada orang yang akan mengatakan, aduh saya nggak mau jadi seperti Salomo. Nggak ada orang yang akan mengatakan, saya nggak mau jadi serupa dengan apa yang sudah dicapai oleh Salomo. Semua orang akan berpikir bagaimana membangun hidupnya sampai pada puncak keberhasilan. Minimal kalau nggak perlu jadi raja, ya kita jadi orang yang sukses lah. Ya, sukses dalam rumah tangga, sukses dalam karir, sukses dalam segala sesuatu. Ya, dan itu semua kalau kita baca dan telaah seorang Salomo sudah raih. Dia sudah dapatkan semua apa yang jadi keinginan manusia. Dia sudah dapatkan semua apa yang menjadi cita-cita manusia. Namun di akhir cerita pencapaian seorang Raja Salomo ada sisipan tulisan yang pesannya sampai pada kita hari ini. Apa itu? Sisipan penyesalan. Ya. Rupanya dalam semua pencapaiannya dia, ketika dia buat satu perenungan,
dia ungkapkan bahwa apa yang sudah dia raih, apa yang sudah dia capai bukanlah titik terbaik menurut penilaian dirinya. Walaupun itu jadi kerinduan semua orang. Bukanlah titik yang paling maksimal. Sehingga dia tuliskan cerita ini. Salah satu cerita penyesalan yang disampaikan oleh Salomo kita baca di dalam pasal 3 ayat 1 ini. Ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Saya mengasumsikan ketika tema ini diberikan dengan subtopiknya waktunya atau masanya untuk melakukan, saya asumsikan Bapak Ibu Saudara sudah diperlengkapi, ya. Bapak Ibu Saudara sudah diperlengkapi. Ibarat kehidupan bayi yang dia ketika dia lahir sudah momongin, sudah disusuin, sudah dijaga, dirawat, tumbuh sampai pada titik di mana dia sudah harus bertindak sendiri. Dia melakukan sendiri. Sudah dirawat sedemikian rupa, dikasih nutrisi terbaik, ya, sudah dikasih asupan gizi terbaik sehingga dia sudah tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Sampai pada titik di mana dia harus melakukan sesuatunya dengan sendirinya. Nah, saya asumsikan itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga ketika membaca ayat ini, saya akan langsung merujuk kepada subtopik yang diberikan adalah waktunya untuk melakukan. Kita yang sudah diperlengkapi, sudah diberikan asupan gizi terbaik, sudah diperlengkapi dengan segala perlengkapan terbaik, sudah waktunya untuk kita menjadi orang yang melakukan, bertindak untuk satu maksud dan tujuan. Ya. Sudah waktunya untuk kita berkarya, sudah waktunya untuk kita menunjukkan kapasitas kita. Ya, yang bukan hanya menerima kelengkapan, disusuin, tapi sudah waktunya untuk berkarya. Kalau kata Paulus, kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Enggak lagi seperti bayi yang disuapin. Ya. Kalau orang yang sudah dewasa masih disuapin, nah kita akan lihat nanti apa yang firman Tuhan mau katakan. Namun sebelum lebih jauh, saya ingin bacakan ada beberapa quotes, ya, ada kata-kata motivasi yang saya temukan. Seorang yang bernama Roy Bennett, ya, menulis sebuah quote, dia katakan begini: jangan menunggu saat yang tepat untuk memulai. Mulailah dan buat setiap momen menjadi benar. Jangan menunggu saat yang tepat untuk memulai, mulailah dan buat setiap momen menjadi benar. Ada lagi tulisan dari seorang T.S. Eliot, dia berkata begini: hanya mereka yang berani mengambil resiko melangkah terlalu jauh yang dapat mengetahui seberapa jauh seseorang dapat melangkah. Hanya mereka yang berani mengambil resiko melangkah terlalu jauh yang dapat mengetahui seberapa jauh seseorang dapat melangkah. Nah, saudara, tadi saya katakan, saya asumsikan Bapak Ibu Saudara sudah disusui, sudah tumbuh jadi dewasa. Karena realitas kehidupan kan manusia itu ada waktunya, seperti nanti kalau saudara baca ayat 2 dan seterusnya dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ya, tapi saya coba ingin bagi dalam 3 bagian fase ini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk tumbuh, dan ada waktu untuk mati. Nah, topik kita hari ini ada di poin kedua, ada waktu untuk tumbuh. Tumbuh itu ada beberapa fase, bayi, kanak-kanak, dewasa, jadi tua. Kalau sudah tua, ya produktivitasnya sudah terbatas, bahkan sudah mungkin produktivitasnya lebih kepada nasihat, ya, untuk disuruh pegang cangkul udah nggak mungkin, ya. Tapi dalam masa pertumbuhan ini saya bagi dalam 4 fase: bayi, kanak-kanak,
dan dewasa dan tua. Dan poin kita yang saat ini subtopiknya waktunya untuk melakukan berarti mengarahkan kita untuk membahas orang-orang yang sudah dewasa, yang memang sudah harus berbuat, sudah harus bertindak, sudah harus mengaplikasikan semua apa yang sudah masuk ke dalam dirinya. Ya, sudah harus mengejawantahkan semua apa yang sudah masuk dalam dirinya. Semua nutrisi yang sudah masuk dalam tubuh kita membawa kita menjadi orang yang dewasa dan waktunya kita untuk bertindak, melakukan sesuatu. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, waktunya untuk melakukan. Saudara, mengapa harus melakukan? Ya. Mengapa harus melakukan? Bagian pertama boleh baca kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Orang-orang yang sudah dewasa mengapa harus melakukan? Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh bilang amin? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Musimnya ini saya akan asosiasikan dengan kedewasaan. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil kira-kira hasil dari tindakan atau bukan? Berhasil kira-kira hasil dari perbuatan atau bukan? Alkitab katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena Tuhan tidak pernah memberkati sesuatu yang bukan hasil karya tangan kita. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tangan kita. Kalau tangan kita diam, gak akan ada apa-apa yang bisa dihasilkan. Tetapi ketika tangan kita berkarya, Tuhan pakai tangan kita untuk mencapai semua target kita. Tuhan akan pakai tangan kita untuk membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Kenapa harus melakukan? Karena Tuhan memberkati pekerjaan tangan. Tuhan tidak memberkati perkataan-perkataan yang pasif. Tuhan tidak memberkati perbuatan-perbuatan yang pasif. Tapi Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan tangan. Jadi kalau orang ingin melihat keberhasilan, ya harus bertindak, harus berbuat. Karena Tuhan hanya akan memberkati pekerjaan tangan. Ya. Bagian kedua, kenapa harus melakukan? Karena katakanlah kita punya kemampuan, katakanlah kita punya skill, ya sudah belajar, sudah diperlengkapi sekolah sampai tinggi. Namun kalau kemampuan pengetahuan itu tidak diaplikasikan, tidak akan ada hasilnya. Ya, ada satu ilustrasi seorang penebang pohon. Pagi-pagi dia sudah ngomong sama istrinya, "Mah, siapin papa bekal. Papa mau ke kebun." Ya. Nah, istrinya dengan senang hati. Kenapa? Bapak suaminya mau ke kebun, mau berkarya, ya mungkin menggarap kebun, nanam apa lah gitu ya, sehingga mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan bisa membuahkan hasil. Ya, pagi-pagi siapin bekal, disiapinlah bekal sama istrinya, berangkat dia. Begitu sampai di kebun, kebunnya memang masih hutan. Ya, begitu dia tiba di kebun, ditaruh perlengkapannya, mulailah dia merencanakan. Segala kemampuan teknik pertanian sudah ada di otaknya. Namun ketika sampai di kebun, yang dia lakukan adalah dia nunjukin pohon. Hari ini saya tebang pohon ini.
nanti jam 12 siang saya tebang pohon yang sana. Ya. Nanti jam 3 sore saya tebang pohon yang sana. Begitu jam maghrib nanti saya persiapan pulang. Enggak taunya sudah maghrib. Pulanglah dia ke rumah. Hanya dengan sampai di kebun ngomong mau tebang ini, tebang ini, tebang ini. Sampai maghrib pulanglah dia ke rumah. Tanpa ada satu pohon pun yang ditebang. Ya. Besoknya lagi ngomong lagi dia sama istrinya, "Mah, Papa mau ke kebun lagi, tolong siapin bekal ya." "Oh oke Pak, sudah sampai mana Pak pekerjaan?" "Oh Papa sudah pikirkan hari ini tebang ini, tebang ini." Oh gitu ya Pak, "Oh oke, disiapinlah bekal." Berangkatlah lagi dia ke kebun. Ya. Begitu sampai di kebun, hal yang sama dia lakukan. Hari ini saya mau cangkul bagian di sini, nanti jam ini saya akan cangkul bagian sebelah sini, selanjutnya juga saya akan cangkul bagian sini. Begitu sampai nanti maghrib, saya mungkin akan cangkul bagian sana. Nggak tahu tiba-tiba sudah maghrib lagi, pulanglah lagi dia, ya, membawa sebuah cerita indah sama istrinya. Ya, istrinya nanya, "Pak, gimana hasil?" "Oh tenang saja Pak, Papa sudah tahu semua, Papa sudah ngerti semua, pokoknya jam segini, Papa sudah tahu. Tekniknya Papa udah tahu ini, Papa udah belajar S1 teknik pertanian bagaimana mencangkul, S2 teknik pertanian bagaimana menanam, S3 teknik pertanian bagaimana memupuk." Rupanya cuma sampai di kepala. Ya. Hidup penuh dengan rencana, tapi tidak ada satupun yang dilakukan. Penasaran, istrinya ikut ke kebun, samperin. Ya. Suaminya udah berangkat duluan, istrinya ikut dari belakang, pingin tahu. Mungkin dengan harapan, wah mana tahu ladangnya sudah bersih, sudah mau ditanemin, kapan panennya gitu kan, diikutin lah. Begitu sampai di kebun, istrinya lihat suaminya nunjuk-nunjuk. Pohon ini, cangkul sini, cangkul sini, cangkul sini. Dari jauh dia lihat, dia enggak menampakkan diri sama suaminya. Ya, pulanglah dia dengan kekesalan hati. Iya, tunggu aja. Ya. Begitu sudah sore, suaminya juga ikut pulang. Besok paginya suaminya bilang lagi, "Mah, siapin bekal ya, Papa mau berangkat lagi. Ya, Papa mau berkarya di kebun." "Oh iya, tenang. Ya, istrinya siapin bekal. Siapin, ini bawa ya di kantong, bawa sampai di kebun. Suaminya bikin hal yang sama, nunjuk. Laparlah dia di siang hari, mau makan dulu, mau buka bekal. Waktu dia buka bekal, yang dia dapat bukan nasi lauk pauk, tapi tulisan, "Sudah berapa banyak jarimu yang hilang?" Ya. Karena nunjuk. Banyak kemampuan, pengetahuan iya, tapi ketika tidak diaplikasikan, kosong semua. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita tahu saklar itu bisa menyalakan lampu, namun hanya sampai di pengetahuan, nggak pernah tekan saklarnya, kira-kira ruangan ini bisa terang nggak? Nggak bisa. Itu sebabnya kenapa harus memulai, ya? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak akan ada hasil dari sekedar pengetahuan. Tidak akan ada hasil dari sekedar kemampuan. Tapi hasil sedikit pengetahuan dan sedikit kemampuan lebih berharga kalau itu diaplikasikan daripada sejuta pengetahuan dan kemampuan yang tidak pernah diaplikasikan. Mengapa harus melakukan? Karena hasil hanya dicapai lewat melakukan. Bagian yang ketiga, kenapa harus melakukan? Karena di mata Tuhan, pasif itu dosa. Pasif itu dosa. Saudara ingat ketika
Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Ya. Dengan harapan talenta itu dikembangkan. Dengan harapan talenta itu dilaksanakan, dikerjakan supaya mendapatkan hasil. Begitu tuannya kembali, yang dapat 1 talenta, ya, dia bilang, ini saya tahu Tuhan memetik dari hal yang tidak Tuhan tabur. Ya. Saya tahu Tuhan yang egois, yang jahat. Itu sebabnya karena mungkin dia takut kehilangan, dia simpen talentanya. Ya. Apa yang Tuhan bilang? Enyahlah dari hadapanku, apapun yang ada daripadamu akan diambil daripadamu. Kenapa? Karena di mata Tuhan pasif itu dosa. Tidak melakukan itu dosa. Tidak berbuat sesuatu itu dosa. Kalau kita pakai kitab Amsal 18 ayat yang ke-9, saya coba sama artikan pasif itu dengan pemalas, maka apa kata firman Tuhan tentang pemalas? Amsal 18 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi pasif itu, kemalasan itu, saudara kembarnya perusak. Pasif itu, kemalasan itu, saudara kembarnya perusak. Jadi kalau ada di rumah, ada suamimu yang malas, istri-istri tunjukkan, perusak nih, saudara kembarnya perusak. Ada nggak yang berani istri-istri nunjukin suaminya, ada ngomong, kau perusak nih, perusak nih. Nggak ada yang berani ya. Kalau supaya aman, bilang aja, tadi aku dengar khotbah loh di gereja. Apa kata pendeta? Kata Pak Pendeta, orang yang malas itu saudara kembarnya perusak. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak tidak disalahin. Ya kan? Yang disalahin pendetanya. Ya kalau mau salahin pendetanya suruh ke gereja. Begitu dia datang gereja kita injili supaya dia jadi rajin. Amin. Di mata Tuhan orang yang tidak melakukan atau pasif itu dosa. Penulis kitab Amsal juga mengatakan orang yang pasif, orang yang malas itu saudara kembarnya perusak. Kenapa harus melakukan? Supaya kita tidak dianggap perusak. Saya ingin katakan kepada kita semua bahwa melakukan itu sebetulnya bukan karena tindakan tuntutan. Melakukan sesuatu itu bukan karena tuntutan. Oh, karena tuntutan makan saya harus bekerja. Bukan. Oh, karena tuntutan pendidikan anak-anak sekolah saya harus cari uang. Bukan. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan tuntutan, yang ada capek, kita akan tiba pada kelelahan sendiri. Tapi tahukah saudara bahwa melakukan itu naturnya manusia yang Tuhan sudah kasih kepada manusia. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, ada satu otoritas yang Tuhan kasih kepada Adam dan Hawa. Usahakanlah taman ini. Usahakanlah taman ini. Ya, jadi Tuhan sudah menciptakan manusia dengan sebuah rangkaian gambaran besar, diberikan natur dalam diri manusia untuk melakukan. Jadi melakukan itu adalah natur manusia. Kalau ada orang yang tidak melakukan, ada orang yang tidak berbuat sesuatu, manusia atau bukan? Karena melakukan itu sudah natur manusia. Jadi kalau ada orang yang pasif, dia sedang memainkan natur makhluk yang lain, bukan manusia. Karena sejak dari sananya,
Tuhan sudah menaruh natur dalam manusia adalah melakukan, bertindak. Amin. Boleh lambaikan tangan yang merasa manusia. Ayo. Bertindak melakukan itu bukan karena tuntutan ekonomi, bukan karena tuntutan pekerjaan, bukan karena tuntutan, tapi memang sudah sepantasnya seorang manusia itu melakukan. Sudah sepantasnya seorang manusia itu berbuat. Karena itu dari sananya memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Ya. Jadi kalau tidak berbuat, nah kita bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana melakukan? Ya, tadi saya sudah terangkan kepada kita mengapa harus melakukan. Ada 3 poin. Yang pertama karena Allah memberkati pekerjaan tangan kita. Yang kedua karena iman tanpa perbuatan mati. Yang ketiga karena di mata Tuhan pasif itu dosa. Ya. Sekarang kita pelajari lagi bagaimana melakukan. Kadang-kadang juga walaupun katanya melakukan itu natur manusia, kadang-kadang manusia overload, melakukan di luar batas. Ya. Sudah tahu kapasitasnya minum air 1 gelas, dia minum 10 gelas. Nah, itu masih normal ya. Sudah tahu kapasitasnya kata dokter minum air 8 gelas sehari. Ya, supaya sehat ginjalnya. Dia minum sehari 100 gelas. Gemuk air lah dia. Katanya disuruh melakukan. Katanya disuruh minum air. Iya disuruh minum air tapi jangan over. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, di mana quotes-nya itu ya? Tuhan juga sudah tahu ketika Tuhan menaruh natur melakukan itu kepada kita, Tuhan sudah tahu kapasitas kita. Tuhan suruh kepada Adam dan Hawa dan memberikan natur kepada mereka, usahakanlah taman ini. Namun ada batasan tertentu yang Tuhan tetapkan kepada Adam dan Hawa, yaitu jangan overload, jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman. Lakukanlah berdasarkan kapasitas dirimu, di mana Allah sudah memperlengkapi hidup kita. Ada satu pertanyaan, kenapa sih Tuhan menaruh pohon di Taman Eden itu sehingga menaruh larangan? Gitu. Ya, pertanyaan itu sama dengan pertanyaan apa itu makna Sabat. Ya, ada satu dosen bilang begini, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu sebetulnya intinya bukan untuk menjebak manusia berdosa, ya, tetapi Tuhan menetapkan itu supaya manusia tahu diri, tidak rakus, tidak over. Ya. Tuhan sudah bilang sama manusia, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan keleluasan yang sangat luas, kebebasan yang sangat bebas. Lakukan apa saja, mau makan apa saja di tengah-tengah taman, di taman ini semua boleh kamu makan. Tapi Tuhan menaruh satu batasan, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan. Tujuannya apa? Sebetulnya bukan Tuhan mau supaya menjebak manusia jadi berdosa, bukan. Tapi tujuannya adalah Tuhan menaruh batasan supaya manusia tidak terlalu over. Tuhan menaruh batasan supaya juga manusia tahu diri. Melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan lakukan sesuatu melebihi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Karena banyak sekali keluhan, kemarahan itu terjadi karena overloadnya kita. Keluar dari batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Berpikir, berharap sesuatu yang sudah di luar batasan diri kita. Ya.
Bagaimana melakukan? Sesuaikan dengan kapasitasmu. Kalau kapasitasmu sebagai seorang suami, bersikaplah sebagai seorang suami. Kapasitasmu sebagai seorang istri, bersikaplah sebagai seorang istri. Dalam tugas tanggung jawab pekerjaanmu, kapasitasmu sebagai karyawan, ya bertindaklah sebagai karyawan. Selama Anda jadi karyawan, jadilah karyawan sesuai dengan kapasitas karyawan. Jangan karyawan mau melebihi bos. Overload itu namanya. Tuhan mau kita juga tahu batasannya. Sesuaikan dengan kapasitas. Amin. Supaya enggak menyesali diri di kemudian hari. Bagian yang kedua, bagaimana melakukan? Ya perlengkapi diri. Kalau kita mengangankan sesuatu yang besar, lengkapi diri dengan sesuatu yang besar. Saudara berharap ingin jadi direktur perusahaan, ya lengkapi diri sebagai seorang direktur perusahaan. Bagaimana mungkin kita berangan-angan, wah suatu hari nanti saya mau jadi direktur perusahaan. Yang kita buka setiap hari, yang kita baca setiap hari hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. A dengan I dibaca AI. B dengan E dibaca B. Dan kita melakukan itu, berpikir berharap jadi direktur perusahaan. Wow, mimpi di siang bolong kayaknya. Ya. Bagaimana melakukan? Lengkapi diri. Buka cakrawala untuk terus belajar, membangun kapasitas yang lebih besar. Supaya kita betul-betul dapat meraih mimpi dan harapan. Amin. Dan bagian ketiga, bagaimana melakukan? Jangan lupakan poin yang sangat penting ini. Mari selaraskan perbuatanmu dengan kehendak Tuhan. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Selaraskan perbuatanmu dengan kehendak Tuhan. Karena kalau apa yang menjadi cita-cita kita adalah kehendak Tuhan, saya meyakini Tuhan akan berkarya dan menghantarkan kita meraih mimpi dan harapan itu. Selaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena hanya berdasarkan kehendak Tuhan semua akan sampai pada maksud dan tujuan kehidupan kita. Jangan pernah lari. Kehendak Tuhan itu apa? Ya, baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Peka dengan suara hati ketika Tuhan berbicara. Ya, Tuhannya orang Kristen itu bukan Tuhan hayalan. Saya hari-hari ini karena waktunya banyak di rumah jadi babysitter. Jadi saya mengisi waktu-waktu saya dengan belajar, saya mengisi waktu saya dengan diskusi-diskusi karena sekarang banyak terbuka media sosial untuk diskusi-diskusi, mau diskusi internal kita sesama orang Kristen, diskusi lintas agama, ya. Saya lakukan mengisi waktu di rumah, ya, supaya waktu tidak terbuang dengan percuma. Nah, saya sempat berdiskusi dan akhirnya sedikit memahami bagaimana agama membangun konsep ketuhanan. Ya, ada saudara-saudara kita yang membangun konsep ketuhanan itu dan membatasi Tuhannya pada batasan tertentu dengan mengatakan Tuhan itu kan maha kuasa. Ya, karena dia maha kuasa, ngapain sih dia turun ke dunia menebus dosa manusia? Cukupkan Tuhan berkata dari surga dosamu sudah diampuni gitu. Ya. Konsep itu juga dibangun dengan narasi bahwa Tuhan itu, kalau Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tidak bisa dibayangkan. Ya, Tuhan yang tidak bisa didefinisikan. Karena kalau sampai Tuhan itu mampu dibayangkan atau didefinisikan, maka itu bukan Tuhan katanya. Semua hal yang mampu didefinisikan dan mampu dibayangkan itu jatuh-jatuhnya seperti makhluk. Dan kalau itu sudah jadi makhluk berarti dia bukan Tuhan. Ya.
Itu konsep yang dibangun. Membayangkan Tuhan, bahkan ajaran ini ketika mereka berani membayangkan Tuhan, itu sama artinya dengan menyekutukan Tuhan. Jatuh-jatuhnya musyrik. Ya, kalau musyrik itu udah kafir, ya. Kafir itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan karena sudah tertutup mata rohaninya. Itu konsep ketuhanan. Bagaimana dengan kita kekristenan? Konsep ketuhanan kita seperti apa gitu? Dan kalau kita coba mengacu pada poin yang tadi saya bawa, bagaimana melakukan selaraskan dengan Tuhan, buka mata hati rohani kita, buka mata dan membaca firman Tuhan yang kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Ada satu hal yang saya ingin katakan kepada kita bahwa Tuhan kita bukan Tuhan sekedar konsep yang tidak dapat dibayangkan dan didefinisikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, berinteraksi dengan kehidupan manusia, bergaul dengan kehidupan manusia, dan dia menyatakan banyak karya kehendaknya dalam kehidupan manusia secara langsung. Itu konsep ketuhanan dalam kekristenan. Orang Kristen mampu merasakan kehadiran Tuhan. Orang Kristen mampu merasakan bahwa oh Tuhan ada di sini, Tuhan ada di dalam hati saya. Orang Kristen mampu merasakan bahwa oh Tuhan ada di tempat pekerjaan saya. Orang Kristen juga mampu merasakan Tuhan ada di rumah tangga saya. Kita mampu merasakan Tuhan ada dalam pergaulan saya. Itu konsep ketuhanan dalam kekristenan. Itu sebabnya untuk dapat memahami kehendak Tuhan, sehingga kita dapat menyelaraskan semua apa yang kita lakukan dengan kehendak Tuhan adalah harus peka terhadap karya Tuhan. Harus peka dengan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh di seberang sana, bukan Tuhan yang sekedar konsep transenden yang jauh di sana, yang tidak dapat dihampiri, yang tidak dapat didekati. Tuhan kita betul Tuhan yang transenden itu datang kepada kita, menghampiri kita supaya dapat dirasakan dan dialami oleh kehidupan kita umat manusia. Itu konsep kemahakuasaan Tuhan kita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan hayalan. Kalau Tuhan yang terlalu jauh di sana tidak terhampiri, itu Tuhan hayalan namanya. Amin. Tuhan kita maha kuasa dan kemahakuasaannya dia mampu hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana melakukan? Sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Cari tahu, peka dengan suara Tuhan. Tuhan selalu berbicara dalam kehidupan kita, baik lewat firman Tuhan, maupun lewat kepekaan hati nurani kita terhadap Tuhan. Dan bagian yang terakhir, tujuan melakukan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan mengapa harus melakukan, karena Allah memberkati pekerjaan tangan kita, karena kemampuan tanpa aplikasi kosong, karena pasif itu dosa di mata Tuhan, dan bagaimana melakukan sesuaikan dengan kapasitas, tahu diri, lengkapi diri, selaraskan dengan kehendak Tuhan. Dan sekarang tujuannya, apa maksud dan tujuannya kita melakukan? Tidak ada lain seseorang ketika merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu, dan dia enggak punya target dan tujuan. Amin. Selalu ketika kita berbuat sesuatu, harapannya adalah hasilnya. Setiap kita melakukan sesuatu, harapannya adalah pencapaiannya. Setiap kita melakukan sesuatu, harapannya adalah kepuasan ketika kita berhasil meraih apa yang kita lakukan. Ya. Maka dari perenungan ini kita juga bisa belajar sebelum bertindak, buatlah target. Sebelum bertindak harus ada visi jauh ke depan. Supaya ada satu buku yang sangat terkenal ya, Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Ya, tujuan akan memastikan langkah kita itu betul-betul terarah dengan baik. Ya, tujuan melakukan adalah hasil, dan yang kedua, apa tujuan kita melakukan? Untuk kemuliaan Tuhan.
Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Boleh kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Boleh bilang amin? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau engkau praktekkan cintamu buat suamimu, bayangannya bukan sekedar Anda menyenangkan suamimu, tapi bayangannya adalah engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Maka pasti cintamu tulus. Amin. Kalau kita sedang melakukan kebaikan terhadap orang lain, bukan bayangannya sekedar menyenangkan orang lain, tapi kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tujuan dari melakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Saya simpulkan sekali lagi, manusia diciptakan lengkap dengan naturnya, yaitu melakukan. Mulai dari sekarang, teruslah melakukan untuk mencapai hasilnya dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, kiranya perenungan firman Tuhan boleh memberikan kekuatan baru bagi kehidupan kita, pengharapan baru, dan memotivasi kehidupan kita untuk terus berkarya, berbuat, bertindak untuk mencapai hasil, dan hasil yang terbaik adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati. Saya jemput bangkit berdiri,